Oke. Bang Osep, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Bu. Oke. Beberapa minggu yang lalu ini telah diberlakukan KUHP yang baru. KUHP ya? KUHP yang baru. Nah, rupanya ada beberapa pihak yang resisten terhadap perubahan ini. Ya. Nah, terus tentunya masyarakat itu ingin tahu sih alasan kenapa KUHP kok KUHP ya? KUHP ini dirubah atau disesuaikankah atau bagaimana begitu kan? Ya. Alasannya itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Bu. Salam sehat dan salam sejahtera semua. Jadi mungkin kalau bisa kita coba analisa dan mencoba untuk mengidentifikasi bahwa latar belakang disahkannya KUHP yang baru ini. Jadi KUHP yang baru ini baru disahkan di tanggal 6 Desember 2022 yang lalu. Tetapi pemberlakuannya sendiri baru efektif nanti di 6 Desember tahun 2025. Jadi ada 3 tahun masa sosialisasi bagi pemerintah kepada aparat penegak hukum, kepada penegak hukum, dan kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Ya. Nah, memang keberadaan KUHP yang dulu itu memang merupakan produk zaman kolonial. Sudah kurang lebih berlaku di Indonesia itu hampir 106 tahun. Sejak tahun 59 sampai dengan kemarin kan. Iya, iya. Nah, kemudian tentu saja bahwa KUHP yang lama itu sudah tidak bisa lagi melindungi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang makin hari makin mempunyai dinamika hukum tersendiri. Permutasi. Sehingga memang hukum-hukum yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHP lama itu sudah tidak bisa lagi menampung, melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana. Oke. Atas dasar itu, tentunya kalau tidak bisa menjangkau rasa keadilan juga jauh kan begitu, tidak bisa Jadi diwujudkan. toolsnya sudah nggak memadai. Toolsnya sudah tidak memadai. Kalau kita perangkat komputer memang harus di-upgrade. Nah, KUHP baru inilah diharapkan memang lebih komprehensif, lebih mengedepankan sisi humanis, lebih berkeadilan secara substantif, lebih bisa mendudukan HAM itu pada porsi yang sebenarnya begitu. Nah, namun memang setiap aturan yang dibuat tidak akan bisa juga memenuhi rasa kepuasan dari masyarakat itu seluruh sendiri. Masyarakat nggak bisa. Yang penting bagi kita dan khususnya dalam pemikiran saya dan pendapat hukum saya bahwa apabila di kalangan masyarakat melihat bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang baru ini bertentangan dengan undang-undang, maka toolnya pun, mekanisme hukumnya pun untuk kita melakukan koreksi itu sudah ada, yaitu kita ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal mana saja yang menurut kita bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Itu, Mas. Berarti masih ada kesempatan buat masyarakat apabila masih belum puas dengan adanya KUHP yang baru ini, belum memenuhi rasa keadilan atau apa begitu, bisa dilakukan diuji di Mahkamah Konstitusi. Melalui Mahkamah Konstitusi. Ya. Terus kemudian yang dirisaukan oleh masyarakat itu tentunya perbedaan ini apa sih Bang yang membedakan antara KUHP yang lama dengan yang baru ini sebenarnya? Ada beberapa poin perbedaan itu apa sih Bang? Ya, baik. Terima kasih Mas Bu. Jadi kalau saya lihat ya, kalau KUHP yang lama itu memang terdiri dari 3 buku. Oke. Buku pertama itu tentang ketentuan umum, buku kedua itu tentang kejahatan, dan ketiga tentang pelanggaran.
Nah, di KUHP yang baru ini itu sudah ada menjadi 2 buku gitu ya. Buku pertama tentang ketentuan umum, buku keduanya tentang kejahatan. Jadi pelanggaran sudah tidak ada lagi. Pelanggaran sudah tidak ada lagi. Ya. Oh, tinggal sekarang 2. Jadi ketentuan umum dengan kejahatan aja di yang KUHP yang baru ini. Nah, kemudian memang ada beberapa pasal-pasal yang baru tentunya yang pastinya akan banyak menimbulkan polemik ya, di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah tentang adanya pidana terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden. Betul. Kalau di KUHP lama kan tidak ada. Nah, ini tentu akan menjadi bahan untuk judicial review sebenarnya. Ya. Karena memang mungkin di era 2022 ini juga banyak kan serangan-serangan yang dilakukan, kritik-kritik yang dilakukan ya kepada presiden dan wakil presiden. Nah, mungkin atas dasar itulah juga pemerintah memunculkan pasal pidana untuk penghinaan. Ya, karena memang penghinaan itu sendiri sebenarnya kan untuk seseorang, subjek hukum seseorang, orang pribadi gitu ya. Sedangkan kalau presiden, wakil presiden itu memang suatu jabatan. Ya. Tapi memang kalau kita lihat bahwa presiden dan wakil presiden itu tidak masuk sebagai simbol negara. Jadi kalau kita lihat undang-undang tentang simbol negara, itu kan ada 4 itu kan, Undang-Undang nomor 24 tahun berapa itu ya, 2009 kalau nggak salah saya. Presiden bukan simbol negara. Bukan. Jadi di Indonesia simbol negara itu ada bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, presiden tidak dan wakil presiden tidak. Sehingganya karena mungkin berubah-ubah ya, maksudnya dia punya jangka waktu kan. Gitu. Ini mungkin juga salah satu menjadi bahan kan. Iya. Bahan judicial review gitu betul. Kan. Tidak apa-apa, tinggal nanti kan hakim melihatnya apakah memang bertentangan atau tidak. Nah, kedua juga ada pasal juga yang masih mengenai pidana tentang penghinaan terhadap lembaga. Jadi kalau ada menghina lembaga DPR, lembaga negara tadi gitu. Itu ada juga ya? Ada juga. Nah, jadi memang cukup ini juga sih ya, berdekatan. Satu penghinaan terhadap presiden, satu penghinaan terhadap lembaga negara. Baik. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu bahan yang perlu diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini Bang, ada pasal perzinahan. Ya. Ini kayaknya debatable nih. Ya. Nah, pasal perzinahan ini malah ada pengamat, wah ini malah menghambat pariwisata. Nah, ya. Itu pandangan Abang selaku lawyer seperti apa nih? Ya, jadi kan memang kalau ada ahli yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa bertentangan dengan kepariwisataan di Indonesia gitu ya. Sebenarnya enggak lah ya. Jadi kan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Kepariwisataan itu juga tempat-tempat yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya misalnya di situ ada karaoke. Dalam Undang-Undang Kepariwisataan itu memang dibagi. Karaoke itu ada karaoke keluarga dan karaoke dewasa. Di mana klasifikasinya tentu beda. Kalau karaoke keluarga dia kamar mandi di luar gitu kan, kemudian keluarga dan tidak ada pemandu lagu misalnya. Nah, tapi kalau di karaoke dewasa dia memang ada pemandu lagu. Karena memang tempat itu kan diuntukkan untuk menghibur, mencari hiburan, sehingganya yang datang ke sana kan tidak semuanya bisa nyanyi kan begitu, sehingga dibutuhkan pemandu lagu. Nah, ketentuan itu kan diatur sebenarnya. Yeah. Ya. Nah, bicara soal menghambat, ya sebenarnya tidak menghambat. Yang di mana menghambatnya kan begitu? Karena wadahnya sebenarnya sudah ada. Gitu kan. Kalau bicara soal kebebasan tentang seks, gitu kan. Di dalam KUHP yang baru ini dia bukan secara eksplisit mengatakan bahwa
perzinahan gitu ya. Jadi setiap warga negara yang melakukan hubungan badan begitu kan ya, yang tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah pasangan suami istri yang sah gitu, baru dia masuk dalam kategori pidana melakukan seks di luar. Berarti yang tadi yang merasakan itu para kumpul kebo, ya, itu kan resah jadinya. Ya resah gitu. Terus satu lagi, ini kalau nggak salah, bahwa pasangan itu berhak mempidanakan pasangannya yang melakukan selingkuh. Ya. Bener nggak sekarang itu ada diberlakukan seperti itu? Ya. Pasangannya loh ya. Ya, sebenarnya kan kalau itu KUHP yang lama juga sudah ada. Jadi itu kan masuk dalam delik aduan. Ya, ini pun delik aduan seks di luar nikah tadi ya. Siapapun yang melakukan seks di luar nikah, pernikahan itu yang lama pun ada gitu kan. Ya sepanjang dia melihat suaminya berselingkuh misalnya ya, atau bobok dengan perempuan lain, atau suami melihat istrinya bobok dengan pria lain kan gitu. Itu kan memang bisa dilaporkan gitu. Sempat saya ngelihat statementnya Hotman Paris. Ya. Dia itu mempermasalahkan ini gimana undang-undang kayak begini. Anak bisa melaporkan orang tua yang menikah lagi padahal dia sudah janda, statusnya tidak terikat perkawinan. Ya. Itu maksudnya dicibir begitulah. Ya, artinya begini. Mungkin kan begini yang dimaksud oleh Hotman Paris ya. Bang Hotman Paris itu mungkin si anak dari hubungan suami istri yang pertama yang sudah bercerai. Kemudian melihat bapaknya pacaran atau menikah lagi. Ya kalau menikah laginya itu memang tidak berdasar ketentuan aturan undang-undang, artinya dia tidak sah begitu. Ya kan kenalah pasal pidana tadi. Pasal pidana yang tadi yang kan. Karena kan memang siapa saja yang melihat suatu terjadinya hubungan badan tanpa bisa menunjukkan tentang adanya suatu perkawinan yang sah tadi kan itu masuk dalam kategori itu. Berarti masuknya di situ ya, bukan seorang anak bisa melaporkan orang tuanya? Ya, orang tuanya ya. Umpama nih sah nih, pernikahannya yang baru ini sah. Nah, itu bisa dilakukan kalau memang bukan hubungan badan, tentunya KDRT. Kan begitu. Oh, yang masalah adalah KDRT-nya, ya. bukan perselingkuhan atau apa. Kan, jadi kalau bapaknya sudah bercerai dengan ibunya, kemudian bapaknya pacaran lagi dengan perempuan lain, lalu melakukan hubungan badan yang kemudian diketahui oleh anaknya, tetapi bapak dan perempuan itu belum melakukan pernikahan, ya itu masalah. Itu masalah, itu bisa dipidana. Nah, tetapi dengan pasal yang tadi. Tetapi kalau ibu bapaknya dilaporkan oleh anaknya karena bapaknya memukul ibunya, nah itu masuk dalam pasal KDRT kan gitu. Ya. Ada list pertanyaan nih Bang. Ya. Saya baca sebentar. Bagaimana pendapat Bang Dodi selaku lawyer tentang asas fiksi hukum bagi seluruh masyarakat yang mengetahui perubahan KUHP ini? Ya, jadi fiksi hukum itu suatu azas yang mengandung definisi bahwa masyarakat itu dianggap mengetahui ya, semua peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Ya. Gitu. Jadi tidak ada lagi misalnya, aduh saya belum baca, aduh saya nggak tahu. Nah, itulah fiksi hukum di situ. Jadi setelah undang-undang itu disahkan gitu dan diberlakukan, masuk dalam lembaran negara, diundangkan, maka tidak ada warga negara atau siapapun yang mengatakan bahwa dia tidak tahu hukum. Sekalipun sebenarnya mungkin dia memang benar tidak tahu. Ya. Tetapi memang kewajiban daripada negara kalau memang peraturan itu perlu adanya sosialisasi gitu kan ya, dia harus melakukan. Nah, seperti halnya bukan saja KUHP baru ini, sebelumnya ada yang namanya Omnibus Law. Cipta Kerja. Ya, itu pun sampai sekarang pemberlakuannya kan sudah dilakukan uji material, ada beberapa pasal di sana dan Mahkamah Konstitusi sudah memutus bahwa
Omnibus Law itu berlaku inkonstitusional bersyarat. Gitu. Jadi, Oh gitu? Ya. Jadi dalam putusan itu selanjutnya dikatakan bahwa hakim memerintahkan negara untuk merevisi gitu kan ya selama 2 tahun terhadap pasal-pasal yang dianggap tadi bertentangan gitu. Tapi tidak semua pasal Tidak semua. dari Omnibus Law Ya. itu. Oke. Nah, dan apabila negara tidak memperbaiki dalam waktu 2 tahun, maka Omnibus Law itu akan bersifat permanen, inkonstitusional permanen, alias tidak mengikat, tidak berlaku lagi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Bang, untuk update terkini, Ya. ada seorang YouTuber terkenal yaitu Deddy Corbuzier mendapatkan gelar pangkat tituler. Nah, itu apa sih, Bang? Ya, jadi kan memang yang kita tahu memang lagi rame ini, banyak masyarakat itu berkomentar tentang pemberian pangkat letnan kolonel Letnan Kolonel oleh TNI, ya oleh TNI AD gitu ya, melalui Kasat Pak Dudung, melalui Kasat ya kepada YouTuber sekaligus artisnya Indonesia, Betul. Deddy Corbuzier, dengan gelar pangkat tituler sebagai letnan kolonel. Nah, pangkat tituler ini kalau saya lihat bahwa memang aturan dan dasar hukumnya ada. Oke. Ya, di dalam PP nomor 36 tahun 59. Berarti tidak menyalahi undang-undang. Tidak menyalahi undang-undang, Oke. gitu ya. Ada di pasal 6 sampai pasal 9, di situ diatur apa itu pangkat tituler. Pangkat tituler memang pangkat yang diberikan kepada warga negara atas warga negara sipil. Keteladanan ya. Iya, bisa seperti punya keahlian khusus. Oh, gitu, I yang see. tentunya berguna bagi institusi tersebut, institusi yang mengeluarkan. Yang mungkin kalau kita lihat sama lah, mungkin kalau di BIN itu harus ada duta, Brand Ambassador. mungkin seperti itu. Oh. Tetapi memang kalau di ketentaraan, di TNI, khususnya TNI AD, Berupa pangkat tituler. berupa pangkat, kan begitu. Oke. Itu. Tetapi yang penting adalah bahwa menurut saya tidak perlu menjadi polemik karena memang aturan hukumnya memang ada. Seperti itu. Dan menurut saya juga tidak perlu pemerintah dalam hal ini Kasat ataupun Menteri Pertahanan kan gitu ya harus memberikan klarifikasi. Karena tidak ada aturan yang dilanggar. Dengan kita memberikan klarifikasi sama saja seperti seolah-olah memang ada penyimpangan hukum. Penyimpangan, sesuatu masalah. Suatu masalah dari pemberian pangkat itu. Betul seperti itu, Mas Bro. Untuk tujuan, Ya. menurut Bang Osep seperti apa itu? Apa sih manfaatnya ini, Pak? Ya memang yang tahu detail memang kan TNI AD kan ya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari definisinya kepangkatan atau gelar pangkat tituler itu memang khusus kan ya. Apa dia tuh dianggap berjasa? Mungkin saja dia memiliki kemampuan karena memang mempunyai keahlian khusus. Ya. Seperti kita ketahui Deddy Corbuzier itu bukan saja artis tetapi juga seorang YouTuber yang memang memiliki jaringan pengikut ya, followers yang banyak. Berarti endorsement ceritanya. Iya, purchase, endorsement dalam pemikiran yang positif. Iya. TNI, khususnya TNI AD mungkin dalam mengikuti perkembangan zaman juga kan harus melihat keadaan-keadaan sosial, gejolak-gejolak sosial di kemasyarakatan sehingga untuk mempromosikan atau berarti ini juga bagian dari strategi marketing. Betul ya? Ya. Tetapi ini tentunya di wilayah ketentaraan, khususnya TNI AD. Mereka cari figur yang paling sesuai, yang mampu untuk bisa ya, sesuai dengan citranya ketentaraan atau militer. Ya, seperti itu. Jadi sosok Deddy lah yang kayak mewakili itu ya. Benar sekali. Oh begitu. Oke. Bang Osep,
Untuk minggu ini, untuk kali ini, saya rasa cukup. Terima kasih Mas. Oke, barangkali nanti di kesempatan berikutnya kita bisa kulik lagi beberapa aspek hukum yang lain, gitu Bang ya. Oke, Pak Konsep, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.